Pemirsa, aturan ganjil genap di masa PSBB transisi Jakarta ketiga akan kembali diberlakukan di ruas-ruas jalan ibu kota. Apa yang akan berbeda dalam penerapan aturan ganjil genap pada masa PSBB transisi kali ini? Saya akan membahasnya untuk Anda. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu apa sebetulnya background atau latar belakang sehingga akhirnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memutuskan untuk memberlakukan aturan ganjil genap di DKI Jakarta. Padahal sebelumnya selama masa pandemi COVID-19 khususnya di masa PSBB, baik itu PSBB awal maupun PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menangguhkan aturan ganjil genap di ibu kota. Tapi setelah pada hari Jumat 30 Juli yang lalu, ketika keputusan apakah akan kembali melanjutkan PSBB transisi atau tidak, Pemprov DKI Jakarta dengan diwakili oleh Gubernur DKI Jakarta langsung mengumumkan bahwa masa PSBB transisi DKI Jakarta fase 1 akan kembali diperpanjang untuk ketiga kalinya dari tanggal 31 Agustus sampai 31 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020. Dan ada satu kebijakan yang berbeda di masa PSBB transisi Jakarta perpanjangan ketiga kali ini, yaitu akan diberlakukannya kembali aturan ganjil genap setelah kurang lebih 4 bulan peraturan ini ditiadakan. Kali ini tepatnya akan dimulai pada Senin 3 Agustus 2020 nanti. Ganjil genap akan kembali diberlakukan pada hari Senin sampai Jumat. Jadi kalau untuk hari Sabtu, Minggu, dan juga untuk hari raya tidak akan diberlakukan, dan waktu diberlakukannya dibagi dua, pagi dan sore. Untuk pagi hari mulai pukul 6 pagi sampai 10 waktu Indonesia Barat, sementara untuk sore hari dari pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dan aturan ini berlaku untuk kendaraan roda 4. Nah, di mana sajakah aturan ganjil genap akan diberlakukan di ibu kota? Ada 25 ruas jalan di Jakarta yang akan memberlakukan peraturan ganjil genap. Kita akan lihat di mana saja itu. Di sini adalah peta DKI Jakarta, akan diberlakukan di 25 diantaranya ada di Jalan Pintu Besar Selatan, Medan Merdeka Barat, kemudian MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan HR Rasuna Said yang merupakan jalan-jalan protokol di DKI Jakarta, dan juga ada di Jalan Jenderal DI Panjaitan, Ahmad Yani, kemudian S. Parman, Gatot Subroto, dan juga MT Haryono. Selain itu juga akan diberlakukan di jalan misalnya Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, Majapahit, kemudian Sisingamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati, dan juga di Stasiun Senen, Gunung Sahari, Suryo Pranoto, Balikpapan, Kiai Caringin, Tomang Raya, Pramuka, Salemba Raya, dan juga Jalan Keramat Raya. Tetapi tidak semua kendaraan wajib untuk mematuhi aturan ganjil genap. Ada pengecualian untuk kendaraan-kendaraan tertentu yang dibebaskan dari aturan ganjil genap di masa PSBB transisi kali ini. Kita akan lihat saja apa saja kendaraan-kendaraan yang tidak berlaku aturan ganjil genap. Yang pertama adalah kendaraan yang membawa penyandang disabilitas. Kemudian juga ada kendaraan ambulans, mobil pemadam kebakaran, kemudian juga kendaraan angkutan umum yang mengangkut BBM seperti ini, motor juga tidak berlaku, bus Transjakarta, kemudian juga kendaraan-kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara. Berikutnya juga ada kendaraan lainnya yang dikecualikan dari aturan ganjil genap. Kita akan lihat kendaraan plat merah, kemudian juga kendaraan dinas operasional, kendaraan pimpinan dan juga pejabat negara asing, serta ada lagi kendaraan pengangkut uang, pengisian ATM, dan juga kendaraan untuk kepentingan tertentu seperti pengawalan. Aturan ganjil genap ini akan berlaku pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal belum ditentukan sampai kapan. Tapi yang jelas PSBB transisi akan berlaku sampai 13 Agustus 2020. Dan kalau kita lihat alasan di belakangnya yaitu lonjakan kasus di DKI Jakarta yang masih saja terus terjadi. Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa saat ini positivity rate kasus di DKI Jakarta mencapai 6,5%, kemudian angka reproduksi COVID-19 masih di angka 1. Dan selain itu kalau kita lihat per hari ini saja tanggal 1 Agustus, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus harian tertinggi di Indonesia dengan tambahan 368 kasus baru per hari ini. Dan salah satu kebijakan yang dirasa dapat menekan pergerakan orang keluar dari rumah yaitu dengan memberlakukan kembali aturan ganjil genap. Dan kalau misalnya aturan ganjil genap ini tidak dipatuhi, kita akan lihat sanksinya seperti apa. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bagi pelanggar aturan ganjil genap dapat dikenakan
denda maksimal sampai Rp500.000. Tapi pertanyaan berikutnya pemirsa adalah apakah kebijakan ganjil genap di masa PSBB transisi ini memiliki korelasi langsung untuk bisa menurunkan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Dan ketika warga beralih ke transportasi umum, tidakkah ini bisa memunculkan klaster baru jika penerapan protokol kesehatan di transportasi umum atau di transportasi massal tidak diterapkan dengan baik? Kami akan membahasnya sesaat lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.